Sebanyak 878 jiwa dari 239 kepala keluarga, KK, tercatat mengungsi akibat banjir yang melanda 2 kecamatan di Kota Makassar. Data tersebut dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar, Rabu 25 Februari pukul 21.30 WITA. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, menyebutkan pengungsi tersebar di 15 titik pada 4 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya dan Manggala. Total ada 15 titik pengungsian dengan 239 KK atau 878 jiwa. Tim TRC masih melakukan penataan dan pemantauan di lapangan, ujar Fadli. Di Kecamatan Biringkanaya, titik pengungsian tersebar di Kelurahan Katimbang dan Pacerakang. Lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di SD Pacerakang, Kelurahan Katimbang, dengan 64 KK atau 236 jiwa. Selain itu, pengungsi juga menempati sejumlah masjid, rumah warga, hingga kantor lurah di Pacerakang. Di antaranya Masjid Nurul Ikhlas Kodam 3, 30 KK, 87 jiwa, Masjid Aramun, 15 KK, 54 jiwa. Dan Masjid Al-Ummah, 8 KK, 38 jiwa. Sementara di Kecamatan Manggala, pengungsi tersebar di beberapa masjid dan fasilitas umum. Masjid Jabal Nur menampung 29 KK atau 89 jiwa, disusul Masjid Al-Mutakin dengan 23 KK atau 84 jiwa. Kita anggap tidak menghargai undangan teman-teman DPR, tolong dipikirkan kira-kira teguran kerasnya seperti apa, karena kita memanggil ke sini bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana kita mau mendengar masukan juga dari teman-teman pedal terkait keluhan-keluhan yang ada dari warga. Perlu saya sampaikan teman-teman, beberapa minggu lalu kami dari komisi yang mengadakan sidak, mengambil sampel 7 lapangan pedal yang ada di Kota Makassar, dan sangat tidak mengenakan karena hampir dari 7-7-nya itu pasti ada kesalahannya, ada perizinan yang dia tidak penuhi. Jadi pertanyaannya, kenapa Anda beroperasi atas perizinannya tidak terpenuhi? Itu pertanyaan pertama. Tapi kan kita dalam artian teman-teman DPR ini menjalankan fungsi pengawasan, bukan berarti menutup mata. Kita tetap melihat sisi sosialnya, karena ada beberapa orang yang dipekerjakan mungkin, ada yang beberapa orang yang hidupnya dari situ. Tapi perlu saya sampaikan bahwa baru-baru ini pimpinan kan kita sama-sama tahu banyak penertiban teman-teman PKL terkait masalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan berjualan di trotoar. Maksud saya, kita jangan tebang pilih, jangan cuma teman-teman kelas bawah yang kita tertibkan, kita rekomendasikan tertibkan, tapi teman-teman yang di atas juga harus paham aturan. Kemarin teman-teman Komisi B sudah menertibkan kafe dan hotel. Kemudian kita juga kemarin pengendara dan warga yang melintasi Jalan Poros Goa Takalar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, kini dilingkupi rasa was-was. Pasalnya, sebuah pohon jati berukuran raksasa berdiri tegak di pemukiman warga dan jalur lintas provinsi yang menghubungkan Takalar menuju Jeneponto. Pohon jati tersebut diperkirakan memiliki diameter sekitar 2,5 meter, setara 2 kali pelukan orang dewasa, dengan ketinggian mencapai 10 kaki. Berusia lebih dari 30 tahun, pohon tua ini berdiri tepat di area padat aktivitas warga. Salah satu warga setempat, Daeng Rangka, mengungkapkan kekhawatirannya. Pohon tersebut berada tepat di pekarangan bengkel motor miliknya. Ia mengaku harus ekstra hati-hati saat bekerja karena takut sewaktu-waktu batang pohon patah atau tumbang menimpa tempat usahanya. Kami bekerja selalu was-was. Takutnya saat sedang servis motor pengunjung, kayu itu patah menimpa bengkel atau tempat usaha warga lainnya di sekitar sini, ujar Daeng Rangka. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat saat ini memasuki musim penghujan dengan angin kencang.
Jika pohon tersebut tumbang, dampaknya tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga berpotensi memakan korban jiwa di jalan umum lintas provinsi. Dan ada pajak yang dibayar ke daerah. Detailnya inilah yang harus seragam diketahui oleh seluruh pelaku usaha. Ya, jenis-jenis usaha yang lahir dari aktivitas lapangan olahraga itu kan beragam. Ya, bukan berdiri sendiri lapangan olahraganya saja. Ada aktivitas jual beli makan dan minuman, itu KBLI-nya tersendiri. Ada aktivitas jual beli merchandising, itu ada sendiri. Ada aktivitas perparkiran, itu ada sendiri. Nah, kami berharap semua pelaku usaha bisa comply persyaratannya dan kewajibannya. Karena dari aktivitas tersebut tadi ini ada kewajiban Bapak Ibu, teman-teman sekalian kepada daerah Kota Makassar yang nantinya pemerintah akan gunakan untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Makanya kami sangat mengapresiasi dengan adanya aktivitas usaha teman-teman, tapi jangan sampai mengabaikan kewajiban terhadap daerah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.